dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kami akan mengambil satu tema dari apa yang kita baca dan renungkan hari ini. Siapakah saya di hadapan Tuhan? Nah, sudah terkasih, tentunya kalau ditanya masing-masing siapa Tuhan bagi kita, tentu jawaban bermacam-macam ya. Sebagai bapa, sebagai guru, sebagai tabib, sebagai apalagi sahabat, banyak ya, sesuai dengan tentunya pengalaman kita sehari-hari. Dan tidak salah kita menyebutnya dari sisi kita, dari sisi saya. Siapa Jokowi? Presidenku. Siapa Jokowi? Pembangun Kalimantan Barat. Apa sajalah peran-perannya, dan itu nggak apa-apa, saudara. Tetapi yang jadi pertanyaan, siapa kita di mata Jokowi, kan gitu? Siapa kita di mata Tuhan? Saya rasa saudara, inilah yang harus mulai kita kejar di akhir zaman ini. Siapa saya di mata Tuhan? Artinya bahwa semua adalah dari sisi Tuhan. Nah, saudara terkasih, tentunya sangat membahagiakan kalau satu ketika ada di antara kita yang diangkat jadi anak oleh siapa? Gubernur kah? Wali kota kah? Atau presiden kah? Sangat membanggakan. Bahkan kali momen-momen itu kita abadikan, di mana orang bisa lihat sebagai satu bentuk bahwa saya adalah keluarga dari presiden, dari gubernur, dari wali kota. Nah, satu ketika saudara, saya diizinkan Tuhan untuk mewujudkan perhatian kepada salah seorang bapak dari Putus Sibau. Nah, waktu itu sudah boleh dikatakan sudah ada harapan, kaki sudah kuning ya. Waktu itu dirawat di Antonius dan sudah operasi kelima ginjalnya. Nah, Tuhan izinkan oleh gembalanya disampaikan ada jemaatnya sehingga saya pergi. Di hari pertama saudara, saya lihat ada hamba Tuhan 2 orang datang di sana berdoa. Saya juga berdoa dan saya abadikan saudara momen itu. Kemudian Tuhan gerakkan besoknya. Saya tidak antusias, maksudnya tidak tergerak untuk berdoa, tapi Roh Kudus mengizinkan saya tergerak untuk apa saudara? Untuk melakukan sesuatu. Nah, saya bawa makanan, kemudian saya bawa kayak minyak zaitun itu, saya urut kakinya segala macam. Jadi seperti itu, tiap hari saya datang. Hari berikutnya bukan hanya itu saudara, saya juga bisa mandikan bapak ini. Sehingga dari situ saudara terkasih, pindah di Karitas, pindah juga di Bayangkara, cukup lama, kurang lebih sekitar 4 bulan saudara, 7 kali dia operasi ginjalnya saudara. Sehingga dari situ, dari apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, dia menerjemahkan semua bahwa saya itu bapaknya. Sebab dibilang bapak kandung saya sendiri belum bisa lakukan seperti ini. Sekali lagi bukan pamer apa yang saya perbuat, bukan saudara. Tapi kadang-kala banyak di antara kita paling cepat ya saya doakan, kalau didoakan ya. Tapi paling sulit kalau satu ketika kita didorong oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang dalam bentuk pengorbanan. Jadi setiap hari saya mau makanan, saudara, sampai puji Tuhan sembuh dan pulang ke Putus Sibau. Nah, saudara terkasih, dari apa yang saya lakukan, saya perbuat, dia menceritakan kepada banyak orang, saudara.
ada bapakku di Pontianak. Dan tiap pagi saudara, dia punya anak kecil, selalu video call sampai sekarang, video call opung. Kalau dengan suara saya sudah bangun di anaknya, yang paling kecil. Nah saudara tahu, pada waktu bulan 6 tahun lalu, saya dikirimin ongkos tiket pulang pergi pesawat, saya pergi ke tempatnya, dan dia begitu bangganya menyebut, ini Bapak. Di salah satu ibadah seperti yang ramai itu juga disebut, ini Bapak saya. Dan apa yang saya lakukan sebagai bukti bahwa dia ngaku. Nah saya terkasih, tentunya kalau dicatat semua apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, adakah di antara kita yang mengingkari bahwa dia Bapa kita, dia Tuhan kita, dia Raja kita? Dan perbuatannya jelas nyata kita rasakan, yang akhirnya kita punya respon yang baik untuk mengakuinya. Tentunya batas daripada pengakuan kita bahwa dia Bapa kita, dia sahabat kita, dia segalanya dalam kehidupan kita, dalam ibadah seperti ini, apakah sudah cukup? Dia senang sekali saudara sampai buat makan diundang banyak orang saudara datang untuk menyatakan bahwa saya itu bapaknya. Waktu jalan saudara, aduh nanti saya kalau pensiun saya pengen berladang. Pak, tidak usah nanti di sini aja, ini nanti untuk bapak. Mau pilih mana? Yang ini kah, yang ini kah, yang ini kah? Nah saudara terkasih, yang ingin saya bagikan dari peristiwa ini adalah apa? Begitu sebenarnya Tuhan ingin mengangkat derajat kita, mengangkat status kita, dan bukan sembarangan status sebenarnya yang Tuhan sudah tentukan untuk setiap anak-anaknya. Apa? Dia saudaraku laki-laki, dia saudaraku perempuan, dan dia ibuku. Bukankah ini satu kebanggaan? Yang menyebutnya siapa? Yesus. Jadi kalau kita yang menyebutnya bisa jadi kita ngaku-ngaku aja. Beruntung kita nggak dikenai pasal pengakuan palsu. Kita sebut Jokowi itu bapakku. Dari mana jalannya? Dari mana alurnya? Tapi bersyukur pada saat pagi hari ini, bagi saudaraku yang mungkin merasa tersendiri dalam menghadapi hari-harinya, dengar firman ini. Yesus adalah saudara kita. Amin. Dia sahabat kita. Dia yang menyebut. Artinya oleh karena kita saudara, apalagi kita ibu, bukankah fasilitas yang istimewa kita dapatkan tiap hari? Satu ketika saudara saya ingin CT scan di saudara-saudara. Nah kebetulan di saudara saya itu ada keluarga, ada saudara gitu. Itu saya mau ini, ayo datang. Setelah saya datang saudara terkasih, yang ngantri masih rapat. Dia bawa, dia pegang tangan. Dia bilang petugasnya, ini saudara yang di sini. Ini saudara. Dengan petugasnya, ini saudaraku. Saya langsung jalan tol sampai saat itu juga langsung saya scan saudara. Padahal yang lain itu sudah antri seminggu lalu, ada antri beberapa hari lalu. Tapi hari itu saya langsung tidak ada antri, langsung jalan tol. Karena ini saudara, ini keluargaku, ini keluargaku. Adakah ini kita rasakan tiap hari? Tuhan pegang tangan kita. Tiap ada masalah yang kita hadapi, Yesus katakan, ini saudaraku, ini keluargaku. Bahkan yang paling luar biasa saudara terkasih, derajat kita lebih tinggi
ini ibuku. Saya ingin saudara untuk kita boleh melihat status kita, siapa kita di hadapan Tuhan, sehingga hargailah diri kita ini, dan juga hargai siapa yang telah mengangkat kehidupan kita. Nah, ini penting saudara di akhir zaman ini, karena masalah persoalan yang kita hadapi makin berat, dan saat masalah persoalan yang makin berat kita hadapi, kita perlu yang mendampingi, kita perlu ada yang menyertai. Siapa dia? Orang yang punya pengaruh saja sudah begitu membanggakan, apalagi dia Yesus, Raja di atas segala raja, penentu jalan kehidupan kita, mendampingi dan menyertai kita. Makanya katakan, siapa lawanmu bila Yesus bersamamu? Amin. Ketelanjangankah, kelaparankah, bahkan kematiankah? Inilah sukacita dari setiap kehidupan orang-orang percaya. Itu yang harus kita syukuri saudara hari ini. Siapa aku di hadapan Tuhan? Ternyata Tuhan telah mengangkat derajatku luar biasa. Untuk itu saudara, sebagai bukti bahwa Tuhan telah mengangkat kehidupan kita, maka setiap kita berhadapan dengan Dia yang telah mengangkat, kehidupan kita tidak menjadi biasa-biasa. Saya rasakan seperti waktu di Kutusiba, saudara. Saya sangat terhormat, saudara. Tiap saya dibawa kemana, ini bapakku. Sampai saudara terkasih, kebetulan ternyata mereka ini adalah pengusaha ikan yang dijual ke Malaysia. Itu ada ikan mahal sekali, saudara. 1 kilo itu 1 juta, saudara. Bapak mau makan mana? Yang termahal ini, mau nggak? Ayo dimasak. 1 untuk bapak. Ya kan, ikan segini harus makan semua. Artinya bahwa antusiasme dia kepada saya yang dianggap bapaknya sebagai wujud terima kasihnya, ini yang terbaik. Adakah kita sudah melakukan hal yang sama? Kalau belum, berarti kita belum merasakan bagaimana Tuhan telah mengangkat kehidupan kita setiap hari. Saya rasa makin banyak kita lakukan sesuatu sebagai bukti bahwa Tuhan telah mengangkat kehidupan kita. Lihat, level selanjutnya Tuhan akan mengangkat lebih lagi. Lebih lagi dan lebih lagi. Makanya bila mana pada saat ini ada di antara kita yang merasa hidupnya belum terangkat, mari perhatikan siapa saya di hadapan Tuhan. Untuk itu sudah terkasih, hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya saya, kita semua diangkat derajat oleh Tuhan. Nah, dikatakan dalam ayat 40. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Ternyata dalam kisah ini, ibu kandung saudara Yesus ada di luar. Yesus adalah pribadi yang tidak bisa dicogok. Mungkin kalau di dunia ini, kalau ada presiden di sini, keluarganya di luar, ayo buka jalan, ada istrinya Jokowi, ada anak-anaknya, lebar. Lihat, tiap hari dia jalan pakai polisi yang mengawal supaya jalannya lempeng. Bagi Tuhan gak ada seperti itu. Dia gak bisa disogok dengan status orang Kristen, status dari kita mengakui bahwa saya adalah murid Yesus, anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Itu tuh tidak menjadi jaminan untuk nantinya kita dapat melihat bagaimana dia menyatakan, kau saudaraku, kau ibu. Kenapa saudara berada di luar? Dalam Alkitab, saudara, saya ingin sampaikan
bahwa kehidupan orang-orang percaya tidak boleh di luar. Tidak boleh. Dalam Alkitab kita Wahyu, di akhir zaman Tuhan telah menitipkan pengukuran itu hanya buat orang-orang yang ada di dalam, yang di luar dibiarkan. Makanya banyak orang-orang Kristen nggak ada ukuran hidupnya, ukuran rohani hidupnya, mau seperti apa terserah. Tapi bagi orang-orang yang ada ukuran, dia akan terus menata kehidupannya. Apakah hari ini saya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Sudah terkasih, saya ingin sampaikan, pemazmur menggambarkan ya, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Di pelataran saja sudah lebih baik, apalagi kita masuk ke dalam. Saudara pernah dengar pulang dari pesta gitu, gimana tadi menunya? Enak sekali, nyaman sekali, jempol. Padahal dia tidak masuk ke dalam, nggak nikmati makanan itu, dia hanya di luar saja. Tragis ya, banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu. Bahkan mungkin kami hamba Tuhan merasa kami di dalam, merasa memasak padahal di luar. Jadi sekarang tidak cukup masuk siapapun kita. Dalam Alkitab disebut tadi saudara-saudara Yesus, ibu Yesus, itu tidak menjadi satu fasilitas untuk dia langsung masuk ke dalam dan Yesus mengakuinya sebagai saudara dan adakah di antara kita hari ini yang badannya di sini tapi hatinya di tempat lain, pikirannya di tempat lain? Ada? Sudah terkasih, di dalam penuh dengan kelimpahan makanan, di dalam penuh dengan sukacita, di dalam penuh dengan berkat-berkat yang luar biasa. Masuk, jangan di luar. Di jendela saja bermasalah. Saudara tahu dalam Alkitab ada yang bernama Etikus. Telinga satu ke sini, telinga satu ke sini, tidur, ngantuk dan jatuh, kematian. Saya sampaikan kepada jemaat yang melayani. Satu ketika orang-orang yang seperti ini tragis hidupnya apa? Kematian. Mungkin tidak secara jasmani, tapi bisa secara rohani. Atau mungkin bukan cara rohani saja, tapi juga ekonomi, apalagi harapan, mati. Untuk itu sudah terkasih, cepat-cepatlah kita masuk ke dalam. Ada halangan ya, murid-murid pada keluarga Yesus, saudara-saudara dan ibunya berusaha masuk. Jadi itu untuk yang pertama, saudara, jangan sampai berada di luar, masuk lebih dalam. Yang kedua, mari kita lihat. Maka seorang berkata, oh ya, yang kedua, dan berusaha menemui dia. Hal kedua yang harus kita perlu perhatikan, jangan cukup berusaha, udah berusaha. Jangan cukup, saudara, tetapi harus sampai menemukan Yesus. Ini yang harus kita lakukan tiap hari, menemukan Yesus. Maka di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 9 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, dia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Pandang tiap saat dan tiap waktu. Saya bersyukur, saudara, dengan anak saya yang diputus itu saya rasa dekat sekali. Kenapa? Dia tahu dia mau kemana, Pak. Saya mau 2 hari lalu dia video call, Pak, saya mau ke Hulu. Ngapain? Mau ngambil ikan dengan siapa? Dengan abang, dengan
ada mereka 4 orang. Berapa hari? 3 hari. Artinya ada satu kerinduan dia untuk bertemu, menyampaikan apapun yang ingin direncanakan, dilakukan, atau kondisi mereka. Adakah tiap hari kita seperti itu dengan Tuhan? Ingin bertemu untuk menyampaikan, Tuhan, ini keluh kesahku, ini catatan perkaraku Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan, Tuhan, ini tulisan tentang hal yang saya hadapi. Tolonglah aku Tuhan menghadapi masalahku. Adakah berusaha untuk menemukan? Sehingga pemazmur dalam Mazmur 17 dikatakan, dalam kebenaran ku pandang wajahmu, maka aku puas. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Adakah nanti saudara pulang dari tempat ini, aku puas, aku telah memandang wajah Tuhan, aku telah merasakan hadirnya. Jadi yang kedua, jangan cukup berusaha, tapi sampai temukan dia. Nah yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan? Maka ayat 47, maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu dan ada di luar dan berusaha menemui engkau. Sekali lagi saudara, status kita jadi orang Kristen, status kita menurut kita murid, kita apalah dalam kekristenan itu tidak menjadi ukuran. Ada dikatakan dalam ayat 48. Tetapi Yesus jawab kepada orang yang menyampaikan berita itu. Berita itu kepada siapa ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Jangan tersinggung satu ketika nanti Tuhan berterus terang siapa kita di hadapan Tuhan. Ibu kandungnya saja dikatakan siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ini Tuhan belum berterus terang, saudara, supaya kita nggak malu nanti. Kita boleh perbaiki hidup kita sekarang. Dalam ayat 49, lalu katanya sambil menunjuk kepada murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibu. Ditunjuk. Saudara, saat ini dia sedang ada di hadapan kita. Dia akan sampaikan kita, kau saudaraku, kau ibuku. Kenapa? Karena setiap orang yang melakukan sesuatu atas dasar kehendak Bapa di surga, itulah ukuran bahwa kita ini saudara Yesus, kita ini ibu. Artinya bahwa kehidupan kita diangkat, derajat kita diangkat oleh. Bila mana mau kita rasakan tiap hari Tuhan mengangkat derajat kehidupan kita, lakukan kehendak Bapa di surga. Saya ingin sampaikan kehendak Bapa di surga bukan ritual kayak gini, bukan, saudara, bukan. Kehendak Bapa di surga itu ujian adalah keseharian kita dalam menghadapi suami, memberi yang terbaik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, orang anak-anak kepada orang tua. Semua dalam hal apapun. Adakah kita lakukan semua didorong oleh dasar kita melakukan kehendak Bapakku di surga melalui aku masak, melalui aku nyuci, melalui apa aja? Memang tidak mudah. Apalagi pada waktu kita melakukan sesuatu, kita pakai satu standar bahwa biar aku melakukan ini aku mendapatkan pamrih. Dan seketika kita ingin melakukan sesuatu dan harapan kita tidak sesuai, kita akan kecewa. Besok bisa jadi kita tidak akan melakukan hal itu. Nah, untuk itu sudah terkasih, mari Tuhan telah percayakan kita apa aja yang kita telah terima sebagai satu bentuk tanggung jawab setiap hari. Lakukan atas kehendak Bapa di surga. Daripada itu Tuhan akan katakan, kaulah saudaraku, kaulah ibuku. Dan Tuhan akan mengangkat derajat kehidupan kita. Saya percaya satu ketika kita menghadapi masalah,
kita akan dipegang olehnya. Ini keluargaku ini saudaraku ini. Ini saya sampaikan kepada anak saya Abram waktu dia tes PNS, saudara. Bukan 1.000, 2.000, saudara, puluhan ribu yang tes, saudara. Tapi saya sampaikan, ya, kami sampaikan juga waktu dia lahir dan dikasih nama bahwa kamu milik Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kamu menemukan yang terbaik. Saya sedang bayangkan Tuhan memegang tangannya, dikatakan, ini anakku nih, nilaimu bagus, anakku nih, kamu akan lolos, anakku nih. Bayangkan saudara, lolos, dan puji Tuhan, saudara, saya lihat nilainya itu tertinggi dari semua, saudara. Jauh sekali dari yang lain, saudara, pada waktu yang skor tesnya, saudara. Kenapa? Saya yakin bahwa Tuhan mengangkat derajatnya oleh karena Tuhan telah menganggap dia sebagai saudara, sebagai anak, sebagai sahabat. Untuk itu sudah terkasih, tidak cukup kita mengakui dia siapa, tapi kejar apa pengakuan Tuhan untuk kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Setiap janji